Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini berjumpa kembali dengan saya, Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K Kecamatan Argomulyo. Pada pagi hari ini kita berjumpa di dalam acara Suluh Suara Penyuluh. Suara Penyuluh merupakan hasil kerjasama Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam acara ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan boleh memberkati setiap kami. Tuhan boleh jadikan firman-Mu menjadi rema bagi kami. Dan hamba-Mu sendiri Tuhan yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba mohon Tuhan boleh mengurapi dan memakai hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Galatia 6 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Galatia 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai di sini pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah membagikan tuaian. Tema kita pagi hari ini adalah membagikan tuaian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, membagikan itu berarti berbagi dengan orang lain. Apa yang menjadi milik kita bisa dinikmati oleh orang lain. Tuaian di sini menurut Galatia pasal 6 ayat 6 sampai 10 itu berbicara tentang berkat-berkat Tuhan
yang Tuhan limpahkan kepada orang percaya. Berbicara tentang berkat-berkat Tuhan, berbicara tentang kasih Allah di dalam kehidupan umat manusia atau khususnya umat percaya, di mana Allah memberkati setiap umat percaya yang hidup takut akan Tuhan, yang hidupnya menabur di dalam roh, yang menabur di dalam kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ini berbicara tentang berkat-berkat Allah, di mana orang yang menabur dalam kebenaran akan menuai berkat Allah, akan menuai pertolongan Tuhan, di mana Allah akan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Karena barang siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu cara penting dalam hidup seorang Kristen adalah saling berbagi. Jadi Bapak, Ibu, saling berbagi merupakan ciri hidup orang Kristen. Kalau orang Kristen mengaku dirinya, aku orang Kristen, aku anak Tuhan, aku umat percaya, tetapi hidupnya tidak memiliki keterbebanan terhadap orang lain yang membutuhkan, tidak memiliki rasa empati, tidak memiliki rasa kepedulian, dan tidak mau menggerakkan hati untuk berbagi dengan orang lain, maka kehidupan Kristen yang dia banggakan itu perlu dipertanyakan. Karena orang Kristen yang mengaku hidupnya sebagai umat percaya, yang mengaku hidupnya sebagai anak Tuhan, akan memiliki ciri di mana orang itu memiliki sifat untuk saling berbagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saling berbagi dalam hal yang baik kepada semua orang, termasuk dalam hal memberi dukungan kepada orang yang mengajarkan firman Tuhan, adalah sesuatu hal yang sangat baik. Menurut William Barclay, membagi segala sesuatu yang ada padanya adalah gereja Kristen dengan pengajar-pengajarnya pada waktu itu adalah ibarat suatu lembaga penyalur. Tidak ada seorang Kristen yang boleh memiliki terlalu banyak, sementara saudara seiman ada yang kekurangan. Sebab itu Paulus berkata, jika seorang mengajar kamu mengenai kebenaran, jika seorang mengajar kamu mengenai kebenaran yang kekal, maka setidak-tidaknya wajarlah jika kamu memberikan kepadanya sebagian dari harta milikmu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui Galatia pasal 6 ayat 6-10, Paulus ingin menyampaikan bahwa seorang umat percaya yang diberkati Tuhan hendaknya mau berbagi, mau membagikan sebagian dari harta miliknya untuk orang-orang seiman, untuk para pengajar-pengajar, untuk umat percaya. Melalui Galatia ini Rasul Paulus juga menyampaikan bahwa orang Kristen, umat percaya, diibaratkan sebagai penyalur berkat Allah, sebagai lembaga penyalur, di mana orang Kristen tidak boleh memiliki kekayaan terlalu banyak. Orang Kristen tidak boleh memiliki terlalu banyak sementara saudara-saudaranya ada yang kekurangan. Dalam pengertian di sini adalah sebagai orang percaya harus rela berbagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, membagi segala sesuatu yang ada padanya. Menurut bahasa Yunani,
menggunakan istilah koinoneto yang artinya adalah membagi, mempunyai pengertian, bersekutu, mensupport secara finansial. Dan kata membagi yang koinoneto juga berarti mendapat bagian, mengambil bagian, dan memberi sebagian. Suatu anjuran kepada gereja yang ada di Galatia yang harus dilakukan adalah untuk dapat saling berbagi dalam pelayanan firman, dan yang menerima pelayanan tersebut mendukung pelayanan yang dilakukan dengan memberikan dukungan secara materi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah membagi juga diartikan masuk ke dalam persekutuan, melibatkan diri sebagai teman asosiasi, menjadikan diri sebagai teman berbagi, mau menjadi seorang partner. Jadi untuk menjadikan kebutuhan-kebutuhan orang lain sebagai bagian untuk meringankan beban mereka. Saling memberi merupakan prinsip penting dalam menjalani hidup, karena manusia membutuhkan sesamanya. Jadi saling berbagi dalam usaha memenuhi kebutuhan orang lain akan dapat meringankan beban orang lain. Dan orang yang mau memberi selayaknya memiliki prinsip bahwa ia memberi karena kasih. Ia memberi karena cinta, karena kasih yang agape. Inilah yang seharusnya dilakukan dalam pelayanan, yaitu menjadikan diri sebagai teman untuk berbagi terhadap sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat mengharapkan agar setiap jemaat Galatia dengan sukarela mendukung pelayanan yang ada. Kemudian Paulus menuliskan, karena apa yang ditabur orang berbicara tentang pemberiannya, itu juga yang akan dituainya berbicara tuaian atau berkat yang akan diterima. Yang harus dimengerti adalah bukan hanya bisa berbagi, tetapi bagaimana setiap orang dalam berbagi, baik itu berbagi dalam pelayanan firman dan juga berbagi dalam hal materi. Apakah dengan keadaan terpaksa atau dengan kerelaan hati, bukan hanya semata-mata karena keharusan, tetapi karena kasih. Dalam hal berbagi dengan orang lain digunakan prinsip tabur tuai. Ketika seorang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga ditekankan di dalam ayat 10, di mana di ayat yang 10 di situ tertera satu kalimat pendek yang berbunyi, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik di sini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan secara terus-menerus. Berbuat baik adalah suatu pertindakan, suatu sikap hidup yang harus dilakukan secara kontinu. Tidak hanya sekali, 2 kali lalu berhenti, tetapi dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Jadi Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, berbuat baik adalah melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bagi pelayanan yang dilakukan dan atau berguna bagi orang lain.
Jangan pernah berhenti melakukan hal-hal yang berguna dari dalam pelayanan. Atau jangan pernah berhenti melakukan hal-hal yang baik untuk pelayanan. Dari penjelasan di atas berarti Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saling berbagi berarti ikut ambil bagian bersama dengan orang lain. Orang yang menerima pengajaran dalam firman membagi materi yang dimilikinya dengan orang yang mengajarinya. Begitupun dengan orang yang sudah diberkati Tuhan secara materi, mau berbagi kebaikan, berbagi berkat, atau berbagi materi dengan sesamanya yang membutuhkan. Mau berbagi berkatnya, mau membagikan tuaiannya kepada orang-orang yang membutuhkan, yang mengalami kekurangan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa setiap umat percaya itu selalu diberkati Tuhan. Dan setiap umat percaya harus rela membagikan berkatnya, harus rela membagikan tuaiannya yang diterima dari Allah kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang saat ini berada dalam kekurangan. Baik itu berbagi secara materi, berbagi pengajaran, berbagi kasih sayang, dan berbagi hal-hal berkat-berkat yang berhubungan dengan berkat-berkat Tuhan yang dilandaskan atas dasar cinta dan kasih Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya, mari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berbagi apa yang kita miliki, yang bisa kita bagikan, baik itu pengajaran, baik itu berkat materi, baik itu dukungan moral, dukungan doa, dan sebagainya. Mari kita memiliki hati yang rela untuk berbagi, karena dengan berbagi maka kita dapat merasakan, turut sepenanggungan, turut merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Firman Tuhan mengatakan orang yang menabur banyak akan berkelimpahan. Jadi Bapak, Ibu, mari imani ayat firman Tuhan ini. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, karena berbuat baik akan menuai kebaikan pula. Jadi monggo Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita ambil keputusan. Mari kita membagikan tuaian, mari kita membagikan berkat-berkat yang kita terima untuk saudara-saudara kita, untuk semua orang, terkhusus untuk saudara-saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, firman-Mu begitu singkat kami sampaikan, namun kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan memberkati kami. Ajari kami Tuhan untuk kami memiliki hati untuk berbagi atas setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas hidup kami, berbagi atas tuaian yang Tuhan berikan atas hidup kami, baik itu tuaian secara rohani maupun tuaian secara materi. Kami percaya Tuhan akan menggerakkan setiap hati kami, membuka pintu hati kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang rindu untuk berbagi. Tuhan, kami bersyukur karena suluh boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati
dan tetap menjadikan Bimas Kristen ini berkat bagi warga masyarakat di kota Salatiga ini. Kami juga menyerahkan para penyuluh Bapa yang melayani Engkau. Kiranya Tuhan jadikan kami suluh yang dapat menerangi kegelapan di tengah-tengah kota kami Salatiga. Kami juga bersyukur atas Radio Betani FM. Kiranya Tuhan memberkati Radio Betani ini, Tuhan, beserta seluruh yang melayani. Biarlah Tuhan memelihara, memberkati mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan mengadakan pilkada, pemilihan wali kota, bupati, gubernur. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus campur tangan agar pemilihan atau pilkada ini boleh berjalan damai, berjalan dengan lancar. Tuhan tolong campur tangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, agar damai, sejahtera, keamanan, kenyamanan tetap berada di bangsa dan negara kami, terkhusus kota kami Salatiga. Berikanlah kepada kami Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang tulus untuk melayani dan bukan karena faktor-faktor yang lainnya. Akhirnya Tuhan, kami mengakhiri seluruh rangkaian suluh pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini jumpa kita. Kita akan bertemu kembali dalam acara suluh di lain kesempatan. Shalom.